Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavian Ramadhani dari kelas HB 2B dengan NIM 232131078. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai istishab. Yang pertama yaitu pengertian istishab. Secara etimologi, kata istashaba dalam sifgot istif'al yang bermakna istimra'aru as-subah. Kata as-subah diartikan sahabat atau teman, dan istimra'aru diartikan selalu atau terus menerus. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Berikutnya yaitu secara terminologi, istishab adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya, sehingga istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan memberlakukan hukum lama hingga ditemukan hukum lain yang mengubah hukum tersebut. Berikutnya yaitu syarat-syarat istishab. 1. Pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada. Yang kedua, setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada. 3. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i ataupun dari dalil akli. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlak atau umum. Yang kelima, tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nas yang ada. Macam-macam istishab. Istishab al-ibadah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu, yaitu mubah, boleh. Landasannya adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh, misalnya makan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain selama tidak ada dalil yang melarangnya adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Yang kedua yaitu istishab al-bara'ah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan, beban, taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya. Contoh, seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak penuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Yang ketiga yaitu istishab al-hukum, yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contoh, seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkan kepada pihak lain. Keempat yaitu istishab al-luwas, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang mengubahnya. Contoh, misal sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang diketahui bersih tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.